Shalom, selamat hari Minggu anak KKR. Tuhan Yesus baik. Halo, apa kabarnya? Luar biasa. Wah, luar biasa banget nih kabar kita. Kita udah ketemu lagi di hari Minggu, harinya Tuhan, hari ini kita menyembah Tuhan, bernyanyi, memuji namanya. Nah, sebelum kita lanjutin untuk bernyanyi pujian-pujian untuk menyenangkan nama Tuhan, mari kita awali dengan doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan saat ini yang masih dapat kami rasakan sangat berlimpah untuk kami semuanya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong berkati ibadah kami ini ya Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita udah ngelewatin 1 minggu nih. Kita udah ngerasain berkat Tuhan yang begitu baik sama kita. Mari kita bernyanyi untuk menyatakan pujian syukur kita. Mari kita bernyanyi segala puji syukur. Tadi kita udah semangat, udah kita bersorak, memuji Tuhan, keluarkan semangat kita, energi kita. Sekarang mari kita persiapkan diri, tenangkan hati, tenangkan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang sampai pada hari ini bagi kita semua. Untuk mempersiapkan diri, marilah kita bernyanyi bagikan bejana dengan sikap berdoa.
memberikan kita kesehatan selalu. Jadi sekarang anak-anak, yang kita baca adalah kitab Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyukuri di pagi hari ini Tuhan, kami masih ada di dalam keadaan sehat. Kami menyukuri Kau masih melindungi kami, Kau memberikan kesehatan kepada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau berkebaktian, kami mau membaca firman Tuhan. Ajari kami, berikan pemikiran baru kepada kami Tuhan, agar apa yang kami baca bisa kami dimengerti Tuhan, dan bisa kami pakai untuk kehidupan kami dan kemuliaan nama-Mu saja. Pakai kami jadi saluran berkat Tuhan selalu. Ampunkan dosa kami Tuhan, agar layak kami mendapatkan berkat ini. Kami percaya Kau mendengarkan doa kami, karena kami mengucap syukur melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo anak-anak, sekarang kita sudah tadi mempersiapkan Alkitab kita. Bacaan kita pada hari ini adalah kitab Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dan menganyunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepung terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Jadi sampai sekian bacaan kita. Sekarang tema kita pada hari Minggu ini bagi anak-anak kami ialah, bagi anak balita adalah menjaga, bagi anak remaja adalah alam terpelihara. Jadi tidak boleh kita merusak, karena jika kita sudah membaca bahan Alkitab kita tadi, di situ banyak menemukan pesan bahwa manusia harus menjaga pohon-pohon, tidak menebang. Jadi pohon-pohon di waktu bangsa Israel juga diperintahkan Tuhan melalui Musa, waktu dia keluar, dia tidak boleh, setiap dia berperang tidak boleh memotong pohon-pohon. Bangsa Israel tidak boleh menebang pohon-pohon, apalagi yang menghasilkan buah. Karena pohon tersebut adalah tanaman yang mendukung kelangsungan hidup manusia. Tapi kalau pohon-pohon yang tak berbuah bisa ditebang dan dijadikan pagar pengepung terhadap kota yang berperang melawan mereka. Jadi untuk menjaga kelestarian alam, kita harus tetap menjaganya, supaya karena pohon-pohon hutan itu bukan untuk generasi kita saja, tapi itu adalah untuk generasi penerus. Baik untuk anak yang belum lahir pun harus kita pikirkan. Dari siapa? Dari kita sekarang. Jadi pada zaman sekarang ini banyak sekali yang kerusakan alam yang terjadi karena kemajuan teknologi, antara lain terjadi banjir, longsor, di mana-mana terjadi longsor dan banjir. Karena apa? Karena ulah kita manusia menebang pohon-pohon di hutan. Jadi banyak nampak negatifnya. Banjir terjadi di mana-mana.
Jadi tugas kita sekarang apa? Supaya tidak terjadi kebanjiran dan tidak terjadi longsor tanah dan tidak merusak alam kita. Apa tugas kita? Supaya tugas kita adalah menjaga alam. Sebab dengan menjaga alam maka ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan. Misalnya, apa keuntungan yang kita dapatkan kalau menjaga alam, anak-anak? Kita mendapatkan alam menjadi asri dan indah. Kalau alam kita ini nggak kita tebangi, nggak kita rusak, pasti alam kita menjadi indah. Kalau indah alam kita, apa yang kita dapat? Udara bersih dan segar. Lingkungan kita ini akan tertata dengan baik kalau kita nggak dipotongi pohon. Jadi pohon yang tidak berbuah cuma bisa kita tebang, kata Tuhan tadi. Kalau pohon yang masih berbuah jangan kita tebang. Jadi semua anak-anak Tuhan perlu menjaga alam kita ini bukan hanya dengan tidak menebang kayu, akan tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang menjaga kebersihan alam kita, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Tadi sudah kita ucapkan kalau membuang sampah sembarangan akan terjadi kebanjiran di mana-mana, sumbat selokan, sumbat tarik kita. Nah, jadi apa tugas anak-anak kecil? Anak-anak kecil seandainya kamu makan bonbon, simpan kulit bonbon kita, dikumpulkan di tempat sampah. Apa tugas anak remaja? Tugas anak remaja, kalau dia menyapu halaman, jangan sapu ke paret. Jadi kita satu kumpulkan dan kita harus pisahkan sampah plastik dengan sampah daun-daunan agar sampah daun bangunan bisa menjadi kompos dan menjadi pupuk. Jadi sekarang cara kita untuk menjaga dan melestarikan alam ini bagaimana? Ada 11 untuk menjaga itu. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, hindari tebang liar. Ketiga, membersihkan lingkungan setiap hari. Keempat, tidak merusak tanaman sekitar kita. Kelima, tidak membuang bahan kimia di aliran paret atau sungai. Namun, kembali hutan yang gundul kita taman ulang. Hutan yang gundul kita taman ulang. Melakukan tebang pilih. Mencari ikan dengan cara tradisional, jangan meracuni. Kadang-kadang ada orang yang meracuni. Jadi kalau kita racuni ikan-ikan di sungai, pasti tidak ada sampai anak-anaknya mati. Jadi kita harus mencari ikan secara tradisional. Jadi baik anak-anak kami menanam pohon di pinggir jalan kota, membuat terasi ring di daerah pegunungan. Terasi ring itu tahu paret-paret supaya jangan melongsor dia. Kita bikin pagarnya supaya datang hujan, datang sungai, supaya jangan terus irigasi dia ke bawah, mengurangi penggunaan asap kimia. Jadi bila kita 11 ini bisa kita patuhi, pasti alam kita jadi baik. Contohnya, lihat bunga ini. Kalau kita rawat dia tetap cantik, segar. Pohonnya juga tumbuh besar. Jadi kita pun bagi anak-anak balita harus pintar menjaga sampah yang kita makan, kita simpan. Dan bagi anak-anak kami tanggung, cuman kita semuanya hanya berdoa. Siapa yang pemikirannya jahat menebung pohon liar, kita doakan dia supaya Tuhan akan membukakan pikiran dia supaya tidak menebang pohon liar. Dan kita harus tetap semangat karena tanpa kita tidak ada orang lain yang bisa melestarikan lingkungan kita. Coba kita lihat tanam-tanaman kita di luar. Kita coba lihat anak-anak kami, anak-anak kami remaja. Kalau sudah dia layu, tolong kami siram. Karena kadang-kadang orang tua kita sibuk, lupa dia menyiram. Kita anak-anak baik
menyiram bunga di halaman kita, dan sayuran yang ditanam orang tua kita juga kita sama-sama merawatnya agar tanaman itu bisa kita manfaatkan. Dan kayu-kayu yang bisa menghasilkan buah kita rawat, kita pupuki agar buahnya bisa kita makan, batangnya bisa kita pelihara dan menghasilkan buah selalu. Jadi jadilah anak-anak kami menjadi hasil berbuah. Seperti apa kata Alkitab kita, pohon yang masih berbuah jangan kau tebang, karena itu menghasilkan buah, agar buah itu bisa menyegarkan kita, menyehatkan kita, dan kita pun tetap menyerahkan diri kepada Tuhan agar kita tetap diperbaharuinya, tetap kita minta kepintaran, walaupun kita di rumah berbaktian tidak mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya kepada kami, anak-anak kami, pasti Tuhan memberikan yang terindah kepada kita dan kepada orang tua kita. Kita selalu berdoa karena orang tua kita, abang-abang kita, adik-adik kita, pasti Tuhan memberikan terindah kepada kita. Kami percaya pasti anak-anak kami lebih bijak. Jadi tekad kita sekarang merawat yes, merusak no. Jadi harus anak-anak punya semangat. Aku harus bisa melestarikan kehidupan kami, karena kami anak-anak yang bijak, yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus rela dia berkorban demi menebus dosa kita. Kita pun harus rela membuat pemikiran kita menumbuhkan tumbuhan yang segar di halaman kita agar tetap segar dan indah. Karena Yesus telah mengasihi kita duluan dan kita pun mengasihi Dia. Karena kasih-Nya kita tetap sehat sejahtera selalu. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan kita juga harus ingat kalau Tuhan itu selalu memperhatikan dan mengawasi setiap kegiatan yang kita lakukan. Ingat selalu bahwa mata Tuhan itu melihat. Mari kita persiapkan hati dan diri kita. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan bagi kami Tuhan. Dari kami bangun tadi pagi sampai malam, tiap hari tak henti-hentinya Engkau memperhatikan kami. Mata-Mu tidak pernah luput dari kami Tuhan, telinga-Mu tidak pernah tuli dari permintaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kami berikan adalah sebagian dari rezeki yang Kau berikan kepada kami melalui orang Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami berikan supaya berkenan di hadapan-Mu dan menjadi persembahan yang harus dihormati Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak KKR, berikan mereka kesehatan, lindungi mereka Tuhan di masa pandemi ini, berikan mereka selalu perlindungan agar mereka selalu dalam kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan, berkati juga mereka dalam persekolahan mereka Tuhan. Mereka sedang menghadapi dan
beradaptasi dengan situasi belajar yang baru, yaitu belajar secara online. Tuhan, berkati mereka supaya semangat belajar mereka tidak pernah turun, supaya mereka selalu dapat mengikuti pelajaran yang baik. Tuhan berkati juga Tuhan semangat mereka untuk beribadah. Jangan biarkan kondisi seperti ini menghilangkan semangat mereka untuk kembali kepada Tuhan. Selalu bakar semangat dalam hati mereka untuk kembali kepadamu dan menyembahmu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru KKR Tuhan dalam persekolahannya, pekerjaannya, kehidupan pribadi Tuhan. Engkau tahu setiap kami punya pergumulan masing-masing Tuhan, setiap kami punya permintaan, entah kami katakan secara kuat ataupun kami simpan dalam hati kami Tuhan. Engkau tahu semua itu Tuhan, karena sebelum kami meminta Engkau sudah mendengar apa yang kami inginkan Tuhan. Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mencapai apa yang kami inginkan Tuhan dalam persekolahan kami, pekerjaan kami maupun kehidupan pribadi kami Tuhan. Kami juga masih berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Kau kiranya selalu memberkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kami anak-anaknya. Ya Tuhan, Kau juga mengetahui dan Kau melihat kondisi bumi kami saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan segera ya Tuhan, agar kami dapat berkumpul lagi menjalankan aktivitas kami seperti biasa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segala pelanggaran dan dosa kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, agar tidak terhalang berkat-Mu untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Marilah kita mengucapkan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.